kitabnya itu. Iya. Semua, ya. Nah, ini yang untuk dibagikan. Ya, tinggal kan nggak lengkap, yang penting ada aja. Kitab apa namanya? Fikih. Kitab fikih. Ya. Saya bicara dulu sebentar ya, Pak. Bapak-bapak, kita mendapatkan kitab fikih dari Ustaz Tengku Bukhari Hali. Ini dihibahkan untuk masjid ya, Pak Tengku ya. Dan mohon maaf karena jumlahnya mungkin terbatas, jadi saya bagikan nanti mungkin ada yang sama-sama ya membacanya gitu, karena jumlahnya tidak banyak. Terima kasih Pak Tengku ini untuk pemberian kita. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahma wa alhiqna bis salihin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram summa ila arwahi sadatina Abi Bakari wa Umar Usman wa Ali wa ila baqiyati ashabati ajma'in syai'un lillahi lahumul Fatiha wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis salihin. Kitabnya udah dibagi? Udah semua, walaupun tidak melengkapi ya. Itu fikih ringkas, tipis, matan takrib ya. Termasuk itulah seringkas-ringkasnya fikih asy-Syafi'iyah. Baik, pelajaran yang telah berlalu yaitu masalah taharah, yaitu bersuci, ada 7 macam air kemarin. Sekarang pelajaran yang selanjutnya yaitu tentang masalah cara menggunakan kulit. Di zaman dulu itu mereka banyak menggunakan kulit untuk baju dan sebagainya. Faslun wa juludul maitati tathuru bid-dibaghi. Ini kalau Bapak-bapak buka itu baru pasal pertama Pak ya. Pasal pertama masih seputar tata cara bersuci dari pakaian, tempat, makanan kita yang suci, itu masih seputar bersuci. Faslun wa juludul maitati tathuru bid-dibaghi illa jildal qalbi wal khinzir. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa admul maitati wa sya'ruha najisun illal adami.
Haza faslun, ini pasal wajuludul maitati, dan bermula kulit-kulit bangkai. Tathuru, itu suci, bitdibagi, dengan disamak. Di bahasa tafsirannya juga disamak artinya menghilangkan lendir dan lemak di kulit, itu mana disamak ya. Menghilangkan lemak dan lendir daging ya yang ada di kulit supaya kulit itu awet ya. Wajuludul maitati tathuru biddibaq, dan bermula kulit-kulit bangkai itu bisa suci biddibaqi, dengan disamak. Jadi zaman dulu itu orang menggunakan kulit harimau misalnya ini untuk jadi sajadah. Ada juga yang menggunakan kulit ular ini buat tali ikat pinggang kayak sekarang ya. Mereka juga menggunakan kulit-kulit binatang untuk dijadikan pakaian. Suci enggak? Boleh digunakan, tapi syaratnya adalah itu tadi. Semua kulit bangkai itu bisa disucikan atau suci ya. Bit dibagi, dengan cara disamak. Apa arti disamak? Dihilangkan lendirnya di kulit sama lemak supaya kulit tersebut tidak menjadi busuk. Seperti ada beduk nggak di sini? Itu beduk kan pakai apa? Kulit sapi. Itu pasti sudah dihilangkan lendirnya, terus sisa dagingnya. Kenapa? Supaya tidak busuk. Setelah dihilangkan lendirnya dan lemaknya itu, tentu saja disyar'i, disuci, dibasuh, disyar'i. Setelah itu kering, boleh pakai. Tapi jangan salah, boleh memakai selain makan. Ya nanti makan kulit bangkai nggak bisa ya. Ini ceritanya boleh menggunakan kulit bangkai tersebut setelah disamak, disyar'ikan untuk pakaian, untuk sajadah dan sebagainya, bukan untuk dimakan. Mungkin siapa tahu ke hutan dapat kulit harimau gitu kan. Boleh nggak digunakan? Boleh. Hilangkan lemak dan lendirnya, sucikan secara syar'i, lalu pakailah. Bukan untuk dimakan. Illal jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit anjing dan babi. Itu nggak ada solusi ya. Kulit anjing dan kulit babi itu nggak ada solusi. Memang dia haram keseluruhannya. Kalau ada bahasa anjing dan babi kepala haram, itu diartikan jangan sampai salah. Kan ada dulu kan peribahasa anjing dan babi kepala haram, pemimpin haram. Jadi diartikan pemimpin haram yang terbesar adalah anjing dan babi. Jadi diartikan kepala haram itu kepalanya doang haram. Yang lainnya jangan salah juga ya. Artinya anjing dan babi itu tidak bisa disucikan, tidak bisa dipakai. Apapun caranya dia tidak akan suci. Jadi illal jilda wal khinzira, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Artinya seluruh binatang yang ada di alam ini selain anjing dan babi boleh digunakan secara syariah tadi. Kulitnya disyar'ikan, dihilangkan lendir, disamak, dihilangkan lendirnya dan darahnya, sudah nggak ada lagi lemaknya, tinggal disyar'i, boleh dipakai apapun kulitnya selain dua, anjing dan cuma dua ya. Jelas ya? Kemudian wama tawallada minhuma au min ahadihima, dan barang yang terjadi dari anjing dan babi ataupun salah satu keduanya. Artinya anak ataupun keturunan dari anjing dan babi. Jadi anak dari anjing dan babi sama seperti induknya.
tetap sampai kapanpun tidak akan suci. Au min ahadihima, ataupun salah satu keduanya. Nah, ini ceritanya anjing, ini perumpamaan aja ya, misal contoh aja. Anjing berhubungan dengan kambing, ini perumpamaan. Jadi muncullah anak dari kambing tadi mirip anjing. Cuma kalau dari kambing mirip kambing, orang nggak percaya dari anjing nanti. Dari kambing. Tapi kalau dari kambing lahir muncul mirip anjing, ini kan perumpamaan. Nah, itu tetap najis, sama seperti anjing dan babi. Itu makna daripada salah satu keduanya. Baik anjing dan kambing ataupun babi dan anjing. Muncullah anak, lahirlah anak, tetap itu dihukum sama seperti anjing dan babi, tidak akan suci. Kapan kita bernajis dengan anjing dan babi? Ketika sama-sama tidak kering. Kita tidak kering, dia kering, bernajis. Dia basah, kita basah lebih-lebih. Kita kering, dia kering. Kalau dipastikan kering sama kering, itu tidak bernajis. Tapi susah untuk didapatkan kering sesama kering. Susah. Tapi kalau pasti 100% kita kering, dia kering, bersentuhan, itu tidak bernajis. Tapi itu tidak bisa dipastikan. Karena anjing itu bisa jadi dia berkeringat atau apa, air liur dan sebagainya, tetap bernajis. Tapi ada satu penjelasan dalam fikih, ketika seseorang memegang anjing dalam air, dalam kolam, artinya berlapik dengan air. Jadi ada anjing jatuh ke kolam misalnya, dipegangnya dari bawah dalam air maksudnya. Itu tidak dianggap bernajis. Karena ada penghalang antara itu yaitu air. Ada penjelasan seperti itu. Nanti kita kaji kembali. Artinya yang di dalam. Tapi untuk di permukaan ini kita pegang anjing, tetap kena hukumannya harus disyar'ikan 7 kali basuh. Salah satu yaitu dengan air tanah yang keruh. Wa'atmul maitati wa sya'ruha najisun, dan bermula kulit bangkai dan bulunya itu najis. Dan bermula tulang bangkai wa sya'ruha, dan bulunya itu najis. Tadi kulit, sekarang tulang dan bulu. Jadi semua binatang yang mati disebut apa? Bangkai. Sapi disembeli mati, halal. Sapi enggak disembeli mati, jadi bangkai. Beda ya? Ayam disembeli mati, halal. Ayam mati jadi bangkai. Berarti matinya itu bisa halal, bisa haram, tergantung mati atau disembeli. Nah, ayam yang mati, tulangnya itu dan bulu-bulunya itu, atau apapun binatang yang mati, tulangnya, bulunya najisun, itu adalah najis. Artinya apa? Ketika kita pegang, tangan kita bernajis dengan syarat sama. Bila tangan kita basah atau tulang tadi basah. Tapi kalau kering sama kering, tidak. Contoh, kotoran cicak jatuh, kering. Kita juga kering. Kira-kira bernajis enggak? Enggak. Bila kering sama kering. Tapi tidak boleh menanggung najis. Tapi kalau kotoran cicak masih basah, kenalah di badan kita, bernajis. Tapi kalau kering, sama-sama kering, tidak masalah. Yang penting tidak menanggung najis. Nah, jadi tulang bangkai dan bulunya itu najis. Artinya kita tidak boleh membawa, menyentuh. Kalaupun tersentuh sesama kering tidak bernajis. Tapi kalau basah salah satu, hukumnya bernajis. Artinya
Ini bicara tulang. Siapa tahu nanti ada bawa tulang ya, tulang binatang besar misalnya. Itu kalau dia bangkai, maka ketika kita pegang, kita basah, benda itu kering atau benda itu basah, kita yang kering, itu sama-sama tetap bernajis. Kita harus menyucikan tangan kita. Itu makna daripada wa admul maitati wa sya'ruha najisun. Tulang bangkai dan bulunya itu najis. Illal adamiyah, kecuali anak Adam, manusia ketika mati atau meninggal itu tidak dihukum najis. Kenapa? Allah muliakan Bani Adam. Manusia meninggal itu tidak dihukum najis. Allah memuliakan anak Adam. Faslun wala yajuzu istimalul awani dhahabi wal fiddah wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani. Jadi ini kita masih seputar taharah, tapi tetap penjelasannya satu pasal demi pasal selesai. Masih tentang masalah bagaimana bersuci. Airnya sudah dijelaskan kemarin. Sekarang bagaimana cara bersuci dari benda A, dari benda B, dari ini, dari itu. Jadi perkara najis. Wala yajuzu istimalu awaniz zahabi wal fiddah. Namun, walaupun ini bab taharah, tetap pengarangnya memasukkan beberapa hal yang berhubungan juga dengan kesucian. Wala yajuzu, dan tidak bolehlah istimalu menggunakan awani bejana emas dan perak. Wa yajuzu istimalu ghairihima, dan bolehlah menggunakan selain keduanya. Nah, ini berbicara siapa tahu nanti kita jadi orang kaya raya tajir melintir. Amin. Amin ya. Jadi tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak. Ini kalau seandainya Allah berikan nanti kekayaan yang luar biasa, siapa tahu nanti menang TikTok ya kan, tiba-tiba namanya kekayaan kan, minaisul tasib. Nah, jangan sampai saking kayanya ya menggunakan bejana emas perak, artinya gelas nih. Mau minum bikin gelas dari emas, mau makan piring dari perak, mau gunakan sendok dari emas perak. Nah, itu dalam syariat kita tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, yaitu menggunakan bejana emas dan perak. Sekaya apapun kita jangan pernah menggunakan itu. Mengapa? Hikmah daripada itu adalah menghancurkan hati orang miskin. Jangankan dia mau bikin gelas, jangankan dia mau bikin sendok, jangankan dia untuk bikin piring, mau pakai dikit aja dia sangat senang, nggak ada. Maka menghancurkan hati fakir miskin. Maka memakai sendok dari emas, memakai gelas dari perak, memakai piring dari emas itu haram. Mengapa? Karena itu dianggap sombong. Kata Nabi, itu pakaian mereka di dunia, sedangkan umat Islam pakaiannya nanti di yaumil qiyamah. Berarti Allah telah menyiapkan kita piring dari emas, sendok dari perak di akhirat. Jangan pakai di dunia. Mungkin siapa tahu di rumah ada enggak sendok dari emas. Karena emas dan perak memang dia berharga terus dia. Naik dia, turun, naik, turun. Kalau ada perak di rumah, simpan aja, lama-lama naik. Nah, jadi tidak dibolehkan menggunakan bejana emas dan perak. Nah, bejana itulah awani bahasa Arab. Bahasa kita itu semua peralatan tuh. Sendok, piring, terus apa ini? Gelas, apa lagi? Ya banyaklah yang ada di biasanya rumah ibu ada rak itu, ada macam-macam itu perhiasan. Nah, yang tidak Tungku bisa bayangkan ini nih. Orang kaya di Dubai nih, bukan lagi piring yang dibikin dari itu. Apa juga? Di kamar mandi kan ada tuh. Mantungku nggak sebut ini lagi minum, nggak ada minum ya. Nah,
dari tempat pembuangan terakhir pun dibikin dari apa? Emas. Apa enggak sombong? Padahal Nabi 1400 tahun yang lalu telah menyampaikan, yaitu jangan menggunakan perak, jangan menggunakan emas untuk awani segala bejana. Jadi manusia rupanya ketika kaya, bila ilmu tidak ada, bisa membawa kepada sombong. Wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani, dan bolehlah menggunakan selain emas dan perak segala bejana. Nah, itu dia. Mau bikin gelas dari intan, silakan. Mau bikin piring dari mutiara, tafadhol. Dari zamrud, dari marjan. Marjan nanti kalau bulan puasa sering iklannya di TV. Dari apapun selain emas dan perak, silakan. Mengapa? Itu tidak membuat hancur hati fakir miskin. Karena mereka tidak akan lagi membayangkan kapan ada intan, nggak pernah. Tapi kalau emas ada, coba tanya ibu-ibu, pasti kapan beli emas? Itu ada. Tapi kalau kapan punya intan, berlian, itu nggak dipikirin lagi, itu udah kelas. Nah, makanya tadi mengapa Nabi melarang umatnya menggunakan semua bejana mulai dari sendok, gelas, apapun dari emas? Itulah hikmah, salah satunya adalah menghancurkan hati fakir miskin dan membawaki kepada sombong. Pakai emas boleh, pakaian emas bagi wanita boleh, tapi kadang-kadang dari pakaian tersebut bisa juga mengantarkan kepada kesombongan. Mengapa? Pakainya berlebihan. Di sini aku bilang kiloan berat ya. Jadi sambil duduk juga ibu-ibu nyuci, angkat tangan dikit. Aku belum nyuci, padahal mau nunjukin apa? Itu bisa membawaki kepada kesombongan. Artinya boleh memakai emas bagi ibu-ibu, tapi cara pakainya adalah melihat keadaan. Jangan sampai terjadi kesombongan. Pakai nggak salah. Tapi yang perlu disombongkan ada kampung itu memang siapa yang gede emas dimuliakan. Itu nggak apa-apa. Sombong aja. Tih ala tiyahi. Sombonglah kepada orang sombong, karena sombong kepada orang sombong itu sedekah katanya. Artinya kita ada tempatnya memang harus kita sombongkan dikit. Di tempat orang-orang sombong kita hilangkan sombongnya. Boleh. Artinya apa? Tapi ketika ketemu sesama tawadu, orang rendah diri, itu kita harus belajar untuk bagaimana untuk tidak pernah menampakkan sesuatu yang membuat orang lain menjadi itu. Jadi apapun yang ingin kita pakai dunia ini boleh, tapi caranya adalah jangan sampai terjadi kesombongan. Itu aja. Nah, jadi sudah dua item, sudah dua pembahasan. Yang pertama tadi kulit bangkai suci dengan cara disama, menghilangkan lindir dan lemaknya. Yang kedua, tidak dibenarkan dalam syariat kita, yaitu menggunakan segala bejana dari emas, dari perak. Kenapa? Membawaki kepada sombong, dan itu pakaian mereka orang-orang yang di luar Islam, menggunakan dari orang-orang Eropa, orang-orang kaya itu menggunakan tuh sendok dari perak, ini dari emas dan sebagainya, itu pakaian mereka. Kita umat Islam disediakan di yaumil qiyamah, makanya itu kata Nabi, itu pakaian mereka di dunia, adapun kita Allah siapkan di yaumil qiyamah. Waktu masih ada, tunggu tambah babnya. Ada ya? Masih. Baik, itu sudah dua persoalan. Yang ketiga, faslun wasiwaku mustahabbun fi kulli hal illa ba'da zawal lis-sa'id wa huwa fi salasati mawadi' asyaddu istihbaban inda taghayyuril fam min azmin wa ghairi wa indal qiyami min naumi wa indal qiyami ila shalah. Nah, itu yang pegang kitab, kita sudah ke pasal yang ketiga. 1, 2 dan 3. Yang ketiga, wasiwaku mustahab, dan bermula bersugi siwak, yaitu menggunakan kayu siwak,
itu dituntut sunatkan fi kulli hal, tiap-tiap waktu. Illa, kecuali ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Bagi siapa? Lis-shaimi, bagi orang yang puasa. Nah, syariat turun mengajarkan kita bahwa hukum siwak, sikat gigi itu, siwak. Baik menggunakan siwak ataupun sikat gigi seperti biasa menggunakan odol, ya, tetap dapat pahala sunat. Bahkan ditekankan tiap waktu kita harus bersiwak. Ya, lebih baik memang menggunakan kayu siwak. Karena kayu siwak itu luar biasa. Setelah kita siwak, kita cium pun yang seharusnya baunya nggak enak kan mulut, tapi tetap kayu itu baunya tidak mengeluarkan bau mulut gitu ya. Artinya betapa bisa menghilangkan bau keji di mulut. Makanya gunakanlah siwak. Nah, hukum bersiwak, baik itu siwak dengan menggunakan kayu siwak ataupun sekarang yaitu odol dan sebagainya, itu tiap-tiap waktu memang ditekankan, dituntut sunatkan, bahkan dapat pahala besar. Illa, tapi kalau yang puasa sebelum azan zuhur berhentilah bersiwak. Karena siwak di bulan Ramadan setelah gelincir matahari hukumnya makruh, tapi tidak batal puasa. Hanya makruh. Tapi kalau lupa Pak Tengku, lupa siwak di jam 4, ambil puasa gimana? Lupa itu tidak membawaki kepada makruh. Namanya aja lupa. Yang kita syukuri di Ramadan lupanya makan. Hari pertama lupa ya kan? Satu piring lewat. Sudah minum baru teringat puasa, alhamdulillah. Yang kasihan habis makan, belum minum, teringat puasa. Itu gimana, lanjut apa gimana itu kan? Nah, itu nanti bab puasanya yang menjawab ya. Mau lanjut apa enggak? Baik. Wa huwa fi salasati mawadhi' asyaddu istihbaban. Rupanya hukum bersiwak, sikat gigi itu ada 3 tempat yang memang sangat ditekankan. Ada 3 tempat, 3 waktu yang sangat-sangat dianjurkan untuk siwak. Di mana saja? Pertama, inda taghayyuril fami min azamin wa ghairi. Yang pertama ketika berubah mulut daripada diam yang lama wa ghairi dan lainnya. Ya, yang pertama berarti disunatkan sikat gigi ataupun bersiwak itu ketika mulut sudah mulai berubah, karena orang kalau nggak bicara mulutnya berubah juga bau. Jadi misalnya nggak pernah ngobrol, dia nggak ngobrol. Makanya orang puasa itu kenapa bau mulutnya? Karena pertama ya memang banyak diam di bulan Ramadan. Jadi kita kalau sering diam, kalau ada teman-teman diam nggak ngobrol, itu mulutnya bau. Artinya bukan masalah itu kalau lama nggak bicara diam dia agak sedikit bau. Tapi bukan berarti kita harus banyak ngoceh ya. Oh yang ngoceh-ngoceh nggak bau ini. Artinya itu salah satu penyebab berubah mulut gara-gara rupanya lama nggak bicara itu bau. Nah, wa ghairi, makna wa ghairi dan lainnya akibat makan sesuatu yang membuat bau mulut. Itu juga disunatkan bersiwak. Makan jengkol. Kira-kira bau mulut nggak? Jengkol. Bau. Berarti disunatkan siwak. Habis makan duren, bau nggak? Duren, jengkol, apa lagi? Terasi kali ya. Terasi di tangan yang bau ya. Nah, jadi setelah makan ataupun setelah terjadi perubahan mulut agak bau, itu ditekankan oleh syariat untuk
segera bersiwak. Mengapa? Supaya ketemu teman, ketemu orang, bicara kita mulut fresh gitu kan. Itu pengaruh. Itu. Yang kedua, wa indal qiyami minan naum, dan ketika berdiri dan ketika bangun daripada tidur, itu sudah pasti. Siapapun yang bangun daripada tidur itu sudah pasti bersiwak. Tapi kebanyakan kita lakukan bangun pagi. Benar? Kebanyakan rata-rata bangun pagi, sikat gigi, siwak. Tapi maksud bangun di sini bukan pagi aja. Kapanpun bangun dari tidur, kapanpun, tidur siang kek, ataupun sebentar pun, Nabi kapanpun bangun dari tidurnya, walaupun tidur siang ataupun sebentar, tetap siwak kapanpun. Yang ketiga, wa indal qiyami ila sholah. Ini yang sangat-sangat dianjurkan ketika berdiri menuju sholat. Ketika ingin sholat, menuju sholat, hendaklah laksanakan siwak. Makanya memang seharusnya siwak ini kita selalu menyiapkan dalam kantong memang. Cuman yang anehnya hari ini yang menyampaikan nggak ada siwak. Ya. Seharusnya hari ini harus ada siwak. Masa hari percontohan nggak ada siwak? Hari ini siapa yang ada siwak? Ada nggak? Ada? Nggak ada. Sama kayak Tungku berarti ya. Menjelaskan siwak tapi tidak ada siwak. Seharusnya memang harus ada siwak. Nah, mengapa kita harus menggunakan siwak? Sebenarnya ketinggalan juga Tungku di rumah. Sebenarnya sekali kita sholat pakai siwak dengan tidak ada siwak, beda nggak pahalanya? Beda nggak? Jauh banget. Sama seperti orang sholat sendiri dengan berjamaah. Sholat di rumah sendiri dengan berjamaah beda nggak? Beda. Sholat tanpa siwak dengan bersiwak beda nggak? Makanya umat Nabi Muhammad mengapa umurnya pendek tapi amalannya bisa melebihi dari umat-umat dulu, karena banyak sunnahnya. Di antaranya adalah ketika bersiwak, itu sekali bersiwak dengan tidak bersiwak jauh beda pahalanya, jauh kelebihannya. Makanya umat Muhammad itu bisa kita raih pahala lebih besar dari umat-umat yang lalu. Walaupun umur kita singkat, karena Nabi memang singkat 63 tahun. Kita pun ya 63 tahun ataupun 50 ataupun 70. Kebanyakan rata-rata 60-an, 50 ke atas, 70 ke bawah, kebanyakan apalagi sekarang ini nih. Banyak 70 ke bawah udah nggak kuat lagi. Mengapa? Makanan. Makanannya gimana? Ya mungkin kurang steril. Tapi kalau zaman sekarang bagusnya gimana? Banyak puasa. Karena makanan kebanyakan memang banyak kurang seperti dulu, jadi banyak yang kurang alami lah. Jadi jawabannya adalah banyak puasa. Nah, kita kembali, dituntut sunatkan yaitu kepada kita oleh syariat untuk selalu bersugi atau bersiwak. Tetapi ada 3 tempat yang ditekankan, yang diharapkan banyak-banyak bersiwak. Yang pertama, ketika yaitu berubah mulut. Yang kedua, ketika bangun daripada tidur. Yang ketiga, ketika ingin kepada menuju sholat. Nah, sebenarnya hukum bersiwak bagi Nabi itu bukan sunat, tapi wajib untuk umatnya, karena supaya umat tidak merasa berat, maka Nabi memerintahkan kita dengan hukumnya sunat. Karena memang betul-betul Nabi Muhammad itu setiap yang dilakukan oleh Nabi itu kadang-kadang untuk dirinya wajib, untuk umatnya sunat. Mengapa? Nabi tidak ingin memberatkan kita. Tapi kita harus paham bahwa perkara tersebut sangat penting. Laula an asyukka ala ummati, kata Nabi. Seandainya tidak sukar terhadap umatku, sungguh kuperintahkan siwak ini seperti aku, bahwa itu wajib.
Cuma karena Nabi melihat umat supaya tidak menjadi beban, jadi maka hukum bersiwak adalah sunat mustahab, dituntut sunatkan. Ya. Nah, sudah 3 pasal. Yang pertama tentang kulit bangkai, hati-hati dengan anjing dan babi. Yang kedua tentang masalah menggunakan emas dan perak, jangan sampai menjadikan emas perak di rumah sebagai perhiasan seperti piring dan sebagainya, itu dilarang. Yang ketiga, hukum bersiwak tegakkan mulai sekarang, yaitu kalau perlu nanti kita minta sama Pak Pilot untuk, kan beliau sering bolak-balik ke sana. Bawalah satu, ya kan? Bagi-bagi di sini. Nah, insya Allah kata beliau. Mungkin ke depan kita akan menggunakan siwak. Karena beliau kan sering ke sana, langsung dibawa, ya kan? Beda ya, beda. Nah ini Pak Pilot ya, beda. Nah jadi supaya sebenarnya itu pertama kali memang kadang-kadang kita harus mencontohkan, bahkan memberikan dulu. Setelah jamaah merasakan betapa enaknya bersiwak, mungkin akan mencari sendiri betapa pentingnya siwak. Gitu. Karena mata itu berpengaruh banget dengan gigi. Ketika gigi seorang bersih, mata pun bersih. Tapi kalau gigi tidak bersih, dia pengaruh lama-lama ke mata. Itu kata dokter, karena gigi dengan mata ada hubungannya. Nah, cuman kalau mata pengen terus terang, pengen sehat, ya satu, baca Quran sambil melotot, melihat. Yang kedua, melihat pohon yang hijau. Ucapkan ya Sami', ya Basir 100 kali. Lihat ke atas pohon yang hijau pagi-pagi ntar nih, bacakan ya Sami', ya Basir. Wahai yang maha melihat, wahai yang maha mendengar, dan wahai yang maha melihat, 100 kali lihat ke pohon yang hijau. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat Al-Quran dengan setiap baca Al-Quran, lihat dengan baik supaya mata pun terang. Makanya dulu semua buku atau kitab-kitab itu dibikin dari kertas kuning, tintanya hitam. Salah satu dari obat mata adalah kertas kuning, tintanya hitam. Itu juga berfungsi banget untuk mata. Nah, jadi itulah tadi pembahasan fikih. Yang pertama, ini masih memang bersuci. Kita dianjurkan, diajarkan untuk bagaimana menggunakan pakaian, menggunakan tempat yang suci, dan bagaimana cara menyucikan pakaian, menyucikan tempat, bahkan terakhir pembahasannya menyucikan hati. Kalau bagian tasawuf itu bagian menyucikan hati. Kalau fikih, menyucikan tempat, pakaian, dan sebagainya. Nah, jadi hukum bersiwak ini yang harus kita laksanakan sebenarnya pahalanya itu luar biasa. Makanya jangan sampai meninggalkan semua sunnah-sunnah Nabi, karena makna takwa, kita sering mendengarkan khatib berbicara bertakwalah kepada Allah. Itu ada. Perhatikan kalimatnya, makna takwa, menjunjung tinggi segala perintah Allah sekecil apapun, itu harus ditambah. Menjunjung tinggi segala perintah Allah sekecil apapun, itu takwa. Menjunjung tinggi segala perintah Rasulullah sekecil apapun. Kebalikan, menjauhi segala larangan Allah sekecil apapun. Menjauhi segala larangan Rasulullah sekecil apapun. Itu takwa yang sempurna. Memang berat. Tunggu ulang, mana takwa yang sempurna adalah menjunjung tinggi segala perintah Allah sekecil apapun. Menjunjung tinggi perintah Rasulullah sekecil apapun. Menjauhi semua larangan Allah sekecil apapun. Menjauhi semua larangan Rasulullah sekecil apapun. Yang besar haram, yang kecil makruh. Makanya sekecil, makanya kata hadis kudusi dalam kitab tasawuf begini, wahai hambaku,
Kata Allah hadis kursi ya, wahai hambaku, jangan kamu melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu berdosa. Perhatikan kalimatnya luar biasa. Kalau kita memahami kalimat tersebut, mungkin kita tidak akan melakukan sekecil apapun dosa. Perhatikan, jangan kamu melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berdosa. Nah itu. Makanya ada beberapa kata-kata yang memang kadang-kadang harus kita simpan untuk sebagai penenang jiwa. Itu satu, untuk menjauhi maksiat. Ada lagi, apa? Kata Nabi dalam hadis qudsi, seseorang kalau pingin kaya mudah bangun. Apa kata Nabi? Padailah, cukuplah dengan apa yang telah Allah berikan, kamu sudah kaya. Enak kan? Ingin jadi orang kaya rupanya mudah, sekarang bisa. Apa? Merasa cukuplah dengan yang telah kuberikan, kata Nabi, merasa cukuplah dengan apa yang telah Allah berikan, maka engkaulah yang paling kaya. Makna orang kaya dalam syariat adalah orang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang telah diberikan. Sudah kaya. Bukan makna kaya punya rumah besar, enggak. Kaya itu di sini, di hati. Apabila semua yang hadir ini merasa cukup yang telah Allah berikan, itulah orang kaya yang sebenarnya. Karena orang kaya yang itu enggak akan dikasih emas satu tumpuk, satu gudang, minta, itu enggak akan menikmati, cari lagi, mana ada satu gudang lagi enggak? Pasti seperti itu. Tapi kalau kita sudah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan, percayalah, la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi, berlindunglah dari Allah, dari azab yang pedih. Jangan sampai kita tergolong dalam orang-orang yang kufur nikmat. Makanya ingin senang, ingin bahagia dalam hidup ini simple banget sebenarnya. Ingin bahagia, tenang, hilangkan dengki, udah. Itu langsung bahagia. Hari ini semua akan bahagia. Satu apa? Hilangkanlah dengki, muncul bahagia. Yang membuat orang nggak bahagia itu bukan karena nggak punya mobil, rumahnya kecil, bukan. Yang membuat orang nggak bahagia itu karena dia tidak bisa menghilangkan dengki dan iri. Kalau dengki dan iri dihilangkan, langsung muncul bahagia. Mudah banget. Pingin kaya, merasa cukuplah yang telah diberikan. Udah. Nah, waktunya cukup. Baik. Waktunya sudah sampai kepada waktu pertanyaan. Jadi kesimpulan dari Tunku adalah, pertama, tadi pembahasan tentang kulit bangkai. Kalau ada yang ingin menggunakan kulit bangkai tersebut, caranya seperti tadi, disamak menghilangkan lendirnya dan disyari'ikan, langsung bisa pakai. Yang kedua, berusahalah untuk tidak memamerkan dalam hidup, yaitu seperti yang telah tadi kita pelajari, emas dan perak itu hanya pakaian wanita, dan juga kita tidak boleh menggunakan emas perak untuk menjadi sebagai bejana ataupun sebagai mangkok dan sebagainya, karena itu dianggap kesombongan. Tinggalkan yang dilarang oleh Nabi dan oleh Allah. Yang ketiga yaitu siwak. Berusahalah untuk siwak. Belilah siwak walaupun harganya 10.000, tapi pahalanya itu luar biasa. Sekali kita sholat dengan siwak, berapa puluh kali lebih pahalanya ketimbang tidak ada siwak. Maka umat Nabi Muhammad harus pintar-pintar mengambil pahala yang banyak. Nabi memang sudah memberikan kita gambaran bahwa hidup kita memang gak lama umat Nabi, tapi kita bisa memperbanyak amalan lebih hebat, lebih banyak dari umat yang telah lalu. Baik, kalau ada pertanyaan Tunku silakan. Iya. Tanya, bagaimana dengan penggunaan cincin kawin dari emas? Itu saja. Terima kasih. Baik, pertanyaannya ini cincin. Iya, baik. Pertanyaan Bapak Pilar yaitu bagaimana menggunakan cincin kawin dari emas. Tentu saja pertanyaannya ini untuk pria, ya? Karena kalau wanita ya pasti dong. Untuk wanita boleh pakai emas, untuk pria tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Sebenarnya secara medis dia ada.
Wanita itu sebulan sekali dia ada menstruasi. Jadi memakai emas secara medis itu bisa membuat darah tidak lancar. Makanya mengapa ibu-ibu boleh pakai? Karena 1 bulan sekali beliau, wah, itu secara medis. Adapun secara syariat sudah ketentuan. Pria tidak boleh pakai emas, tapi boleh perak. Bahkan disunatkan laki-laki itu bercincin walaupun 1 biji dari besi. Saking sunat. Semua ada cincin kan? Nah itu dia. Sunnah Nabi itu. Walaupun 1 dari besi sekalipun katanya. Walau hadidan kata Nabi. Bercincinlah walaupun dari besi. Maksudnya kita cuman besi doang ya. Ada pakai aja. Saking sunat pakai cincin. Tunggu kalau itu ada 1 jadi berarti hari ini cocok ya. Hasil sesuai. Kalau tadi kalah tunggu lupa sih waknya. Bercincinlah 1. Cuman bagusnya di kelingking ya kan? Atau di mana aja lah. Yang penting tapi bagus sini ya di kelingking. Nah, ini kalau bisa ketemu nanti bulan depan kita udah cincin 1. Ini bukan tungku ini ya. Memang sunnah Pak. Sunnah bercincin 1 ya. Ada kan? Kosong ya. Alhamdulillah ada ya. Berarti ada berdua deh. Nah, jadi kembali ke pertanyaan ya. Tunggu tadi bergeser sedikit nggak apa-apa ya. Nah, hukum menggunakan cincin emas atau nggak mesti cincin ya. Hukum menggunakan emas untuk laki-laki dilarang oleh syariat. Hikmahnya tadi secara kedokteran. Tapi secara syariat memang sudah lita'abbud, kita harus beribadah dengan perintah Allah, perintah Rasulullah, tidak boleh pakai emas untuk pria walaupun itu cincin tunangan. Maka kita dialihkan kepada perak. Jangankan emas, suasa ya namanya, suasa pun diperdebatkan oleh ulama. Kenapa? Di situ ada sedikit kandungan emas. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan sedikit dan banyak tetap haram menggunakan emas bagi laki-laki. Makanya berusahalah untuk jangan melakukan tren tidak sesuai syari. Kita kadang-kadang begini kan, yang penting tren. Syariat tinggalkan. Jangan. Kalau bisa syariat yang kita bikin, ya itu baru keren. Jangan baru keren tinggalkan syari. Balik sekarang, syariat yang kita bikin kepada orang lain merasa sejuk. Jangan sampai kita terikut kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, pertanyaan Bapak Pilo tadi tentang memakai emas, jangankan cincin, semua apapun itu nggak boleh bagi laki-laki. Makanya itu sudah ketentuan syariat ya, sudah ada hadisnya, larangannya, tidak boleh menggunakan emas. Tapi kalau perak, tafadhol, bahkan disunatkan. Nah, itu sama-sama, dan itu penting banget nanti dilihat kembali kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita melaksanakan pertunangan kita nggak tahu melanggar syariat. Jadi suami ini cari yang selain emas lah. Baik. Kalau kita bicara masalah cincin tunangan dan cincin emas, karena memang cincin emas dan cincin tunangan itu di luar syariat. Jadi tidak usah itu kan saya, karena memang tidak diperbolehkan. Iya, iya. Bukan syariat di dalam pernikahan atau pertunangan. Iya. Jadi artinya hukum pakai emas bagi laki-laki itu tidak dibenarkan oleh syariat. Maka kalau ada pertanyaan, boleh nggak memakai cincin emas sebagai tadi tunangan, itu sudah pasti tertolak jawabannya. Dari awal memang sudah syariat turun tidak boleh laki-laki menggunakan emas. Jadi sebenarnya udah selesai itu kan. Jadi makanya kita diperbenarkan menggunakan selain emas, termasuk yaitu perak, berlian, walaupun mahal banget berlian sama emas, tapi tetap boleh selain emas. Itu bukan emas doang sebenarnya, sutra pun hati-hati nggak boleh pakai, kecuali ada ketentuan banyak kainnya ketimbang sutranya. Nah itu tadi yang disampaikan oleh beliau adalah
jelas oleh Ustadz Firdaus. Iya, lupa. Nama, iya benar. Itu udah benar, yaitu secara syariat nggak boleh pakai emas. Maka kalau ada pertanyaan boleh nggak menggunakan cincin dari emas, itu udah pasti dilarang. Seperti itu, Pak Ustaz kan? Alhamdulillah. Ada yang lain, Bapak-Bapak yang sebelah sini mungkin? Jadi umum aja, yang lain juga boleh, apapun yang mudah-mudahan cukup bisa jawab gitu. Hanya bagus. Apakah perbedaan menggunakan siwak kayu itu dengan sikat gigi itu sama odol gitu kan? Pertama, kalau siwak itu yang kita pakai yang dari kayu itu memang sudah syariat Nabi, Nabi pun memakai siwak tersebut. Adapun menggunakan odol sama itu dikiaskan masih juga dapat pahala sunnah. Cuman ada ulama yang berpendapat kalau itu bulan Ramadan, alangkah baiknya mulai daripada masuk puasa yaitu setelah sahur sampai berbuka, kalau bisa jangan menggunakan odol. Itu hanya sebagian berpendapat Ada yang sekarang itu merek siwak. Odolnya merek siwak. Oh, iya udah. Bukan odol, bukan sama. Iya, berarti pertanyaannya Pak Tengku ya, apa perbedaannya siwak kayu langsung dengan odol yang terbuat dari siwak, gitu ya? Secara syariat tetap sunnah yang diperintahkan ini adalah pakai kayu siwak. Adapun menggunakan odol terbuat dari siwak atau dari apapun, itu kajiannya itu kan banyak ulama berpendapat kalau kehalalannya udah pasti. Cuman pahala sunnahnya dapat enggak? Nah, itu terbagi. Ada yang mengatakan dapat karena itu juga tujuannya adalah mengambil makasid tujuannya. Tujuan daripada kayu siwak tadi, tujuan daripada membersihkan gigi itu sama-sama tujuannya adalah untuk kebersihan mulut, begitu tujuan. Tujuan pokok. Tujuan pokok mau pakai tangan pun, mau pakai sabuk kelapa pun, hasil dari pokok atau tujuan utamanya kan bersih mulut kan begitu. Nah, setiap yang membawaki kepada bersih mulut itu juga dapat pahala sunnah. Oleh karena itu berarti mau siwak pakai odol, mau pakai kayu, semuanya kalau kita lihat ke situ ya, dapat pahala sunnah. Cuma menggunakan kayu siwak itu sunatnya di atas sunat. Lebih afdol kalau bahasa itu ya. Jangan nanti tunggu pakai siwak pakai odol pahala sunat enggak dapat, karena itu tujuan pokoknya adalah membersihkan mulut. Tapi menggunakan kayu itu adalah di samping mendapatkan pahala sunat, ada hikmah yang tersembunyi dari kayu itu. Jadi artinya dapat pahala sunat walaupun memakai odol. Bukan karena dulu memang nggak ada odol, belum ada odol. Enggak, inti daripada pembahasannya adalah tujuan makasid daripada siwak itu atau itu kan membersihkan mulut tujuannya. Mau menggunakan odol, mau menggunakan kayu siwak, mau menggunakan dulu kan ada tuh kayak arang buat putih gigi kan. Jadi bahkan ada juga orang pakai manyam kelapa apa. Jadi semua yang kita gunakan itu sebenarnya tujuannya satu apa? Membersihkan gigi dan mulut. Berarti kalau itu tujuan akhirnya, dengan cara apapun, asal itu tujuannya dapat pahala sunat sebenarnya. Cuman bedanya, kalau dengan siwak itu ada hikmahnya. Dan seafdal bersiwak, sikat gigi, tetap dengan kayu siwak. Ya, kesimpulannya seafdal siwak sikat gigi tetap dengan kayu siwak. Walaupun dengan cara lain dapat pahala sunat, tapi yang paling afdal tetap dengan siwak. Dengan kata lain, tetap sikat gigi seperti biasa, tapi kalau bisa siwak pun dibawa. Iya. Hal tersebut memang begini, terkadang ada kiasan-kiasan. Dulu memang apa yang dikatakan Pak Pram belum ada sikat gigi dan odol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.